Apakah ngerokok itu nakal? Ya. Oke, bentar. Ngerokok dulu. Nakal. Ya, Suka barak. jadi banyak. Barack Obama deh. Liar tuh. Tuh jadi. Kan barak. Barak. Tuh segini. Tuh benang. Ya, Menteri Pendidikan ge mau nepikeun ka mikir ka dieu. Bahasa Islamnya mah hatena lahnya apa? Kolbunya kena. Hate mah bahasa Sunda. Wasir jadi uha. Didina. Oke. Nah, di situ dibuatlah sistem pendidikan yang sampai sekarang menurut saya belum berkembang terlalu jauh di Indonesia. Dari zaman dulu, bahkan menurut saya kurikulum yang sekarang dipakai ya, ceritanya kurikulum merdeka, nggak ada merdeka-merdekanya. Asli. Kajian kene KTSP 2006. Betul. Asli eta kurikulum terbaik. Some people, balik lagi di Samsite. Episode baru hari apa ini? Hari Kamis tag-nya ya. Ya. Spesial tanggal memperingati 2 Mei. Oh iya, ada apa? Mayday. Mei Day masa 1 Mei. Ada apa Mei? Ada apa? Hari Pendidikan Nasional. Karena Hari Pendidikan Nasional kita datangkan seorang guru silat. Terus kuda-kuda. Terus gara-gara. Balik lagi gimana pembukaannya sama Ya. Samsite apa berarti? Sama Ade coba. Jadi Samsite ini singkatan dari Silly and Monkey ya guys. Some people bukan guys. Some people. Jadi Silly itu apa? Silly itu semacam bodoh. Dan Monkey Adalah kita. adalah kita. Jadi Iya. Jadi Samsite itu adalah podcast yang menceritakan atau bukan yang membahas seputar current issue bersama narasumber kalau ada. Ya. Terus dari sudut pandang orang awam. Gitu ta. Ya, jadi buat teman-teman jangan menghujat kami karena kami mah orang awam yang cuma mau ngobrol doang. Iya. Ngobrol di Begitu. depan kamera gitu Gitu. Tepatnya. Gitulah pokoknya mah. Terus kumaha ya? Balik lagi tadi ke ini. Karena isu. Karena isu ini. biasa. Tuh. Tapi kan ada guru berarti ada meren bahasan-bahasan karena isu Ada tentang tuh, guru. tentang pendidikan. Pendidikan gimana tuh? Ibu Salma. Jangan langsung gitu. Oh, jolhot teh. Tapi itu mah udah rada hapeknya. Maksudnya bukan rada hapek. Ya itu masih jadi isu tapi Apa itu isu apa? isu basah. Oh, Bukan. Kita lagi si Magic kan ini. Yang lagi rame mah sekarang pendidikan ini adalah ini remaja nakal harus masuk barak TNI. Oh, eta bener. KDM lagi nih. Ada Ada. yang Bye. unggal episodenya. Enggak episode pasti kasebutnya tak KDM. Ada. Gimana nih kalau misalnya menurut kalian yang nakal emang harus masuk barak atau tidak? Sepakat. Sepakatnya? Oh, jauh sepakat. Saya tidak sepakat. Nah, halus ya. Karena background saya guru pendidikan ya, kuliahnya, terus dikutuk juga jadi guru. Ya, karena memang ilmu itu kan kutukan ya. Kalau misalnya kita nggak gunakan dengan baik ya. Bentar, akan balik. perkenalkan dulu. Oh iya, Bangkan. Wastasim Kuring Adam. Ya. Watasi wa Adam. Bekerja sebagai guru karena terpaksa. Kurang lebih udah dari 2017 berarti. 2017, 8 tahun. Ya, dari beres kuliah aja langsung. Cuman ya sempat ganti-ganti profesi karena coba peruntungan yang lebih, jadi marketing, jadi apa, tapi pada akhirnya ya Balik lagi. balik lagi. Mungkin ya itu karena kutukan ilmu itu. Nah, kembali lagi ke tadi pembahasan. Kenapa saya tidak sepakat? Karena secara pendidikan kalau misalnya seseorang itu tidak menyukai atau dikerasi gitu ya, dikerasi gitu. Apalagi anak remaja yang dimana dia lagi cari jati diri, bakal kayak batu, dibenturin batu gitu. Tapi bagus mending bubuk sekalian. Kalau misalnya mau dijadiin batu pasir, nggak apa-apa ya, pasir batu gitu ya, nggak apa-apa buat bangunan. Tapi kan ini orang yang lagi berkembang. Ketika kita kasih dia keras ya, dia akan hancur gitu. Nah, pendidikan itu kan sebenarnya konstruk, membangun harusnya, bukan menghancurkan. Nah, si anak-anak ini kenapa nakal?
harus ditentukan dulu nakalnya tuh sebelah mana gitu. Oke. Apakah ngerokok itu nakal? Iya. Oke, bentar. Hmm? Ngerokok dulu. Nakal. Ya, Masuk ke barak. jadi banyak Barakna Obama deh. banyak ya si nakal tuh kan indikator-indikatornya apa dulu harus ditentukan gitu. Dan terus pendekatan militer itu menurut saya kurang tepat untuk dijadikan landasan pendidikan, apalagi si anak itu masih sekolah dan dalam tanda kutip ceritanya bermasalah. Menurut saya bukan solusi, Berarti itu malah solusi membuat masalah. Berarti harus dengan pendekatan seperti apa gitu maksudnya? Si kenakalan ini. Antitesisnya kumaha berarti. Nah, kalau misal menurut saya pendekatan yang paling baik adalah balik lagi ke keluarga. Betul. Sepakat. Karena anak yang bermasalah berangkat dari Keluarga yang bermasalah. betul. Tapi kalau misalnya keluarganya kan ini teh keluarganya yang menyerahkan ya sebagian besar teh. Berarti kan udah angkat tangan tah. Betul. Gimana? Berarti kan hal yang harus dididik bukan cuma anaknya tapi parentingnya juga. Ya, Betul sekali. Nah, makanya ini jadi kayak pakar. Udah lama belegug. Asumsi orang ini Ya, weh. orang awam POV ya, sudut pandang ya. sebagai orang pendidikan oke gitu karena Betul. Jadi kalau misalnya yang bermasalah kan si orang tuanya ya untuk mengurus anak gitu ya. Nah, kembali lagi kata ulama al-umu madrasatul ula. Jadi sekolah yang pertama itu, madrasah yang pertama itu adalah ibu. Nah, rata-rata ibu sekarang itu pada ngapain kerja? Kalau nggak kerja TikTokan. Jadi kebanyakan sekarang teh ya KDM juga bilang gitu ya, Pak Dede juga bilang ini teh gara-gara indungna nu hoream ngurus cenah. Kan? Kebanyakan gitu karena ibu-ibu ayeuna kitunya sosialita pisan. Tapi kan Mas. kunaon aya sakola misalnya mun saya jadi ibu-ibu teh kan bisa sakolahkeun saya boga duit. Sakolahkeun we. Nah, ya eta kudu dididik indungna oge berarti. Tapi kalau menurut saya mah setuju karena gerakan ini teh. Non sih disebutnya berarti program gerakan, gagasan. Karena ini mah hanya untuk si jangka pendek doang. Jangka pendek. Jangka pendek doang. Jadi jangan bentuk namanya. Kurang mah jangan nyadarkan budak nunggu lah. Tapi bukan untuk jangka panjang. Jangka panjangnya sih ya nage pasti resisten timiti. Nah, ketakutan saya ketika sudah menjadi kan ayeuna mah usum mental health cenanya. Kan barudak sekarang mah kan gen alpha, gen skibidi yang kayak gitu kan. Jadi sedikit ditoel dia ngerasa dipukul. Apalagi di Tantara yang dimana pasukan iya betul. Nah, betul tadi kata Raka, kalau misalnya Raka sepakat ini mah cuma sebentar cenah. Betul, sebentar pelaksananya, tapi yang saya pikirkan efeknya betul, efeknya sangat. Nah, kalau menurut saya ya jadi yang harusnya gitu terjadi selagi si anaknya dalam pendidikan TNI teh, orang tua lagi dididik oge. Jadi ntar pas anaknya beres, orang tuanya udah dapat sebenarnya ilmu ngurus budak teh kumaha gitu. Milon oge TNI gitu bersambung gitu. Bersambung. Gitu. Soalnya gini yang ini pernah asup barak gitu, saya pernah asup barak. Obama. Liar tuh. Tuh jadi kan barak. Barak. Terus gimana? Tuh benang. Barak. Kira-kira me paham. Barak. Kamabok jauh. Barak tuh kan eta atau skip. Mikirnya Barclays. Bakcil. Barak kecil. Bakcil. Enggak, lanjut. Masuk barak gitu. Jadi untuk yang jadi kekurangan anak-anak sekarang teh yaitu teh kurangnya disiplin dan mental health itu. Tapi nuku rasa saya dulu baheula emang kurang disiplin tapi pas masuk ke dinya gitu balik di kabudakna sih tapi hanya balik di kabudakna sih. Kalau misalnya budakna mikir gitu ataupun kumahanya sih hese oge. Nah, berarti cara menstimulus anak biar berpikir tuh kumaha tah carana? Nah, iya. Masuk. Ibu jauh bisa jero ibu. Ya, Menteri Pendidikan ge mau nepikeun ka mikir ka dieu. Halus Pak, iya saya pernah diskusi jeung temannya. Ada teman saya masih ingat namanya adalah Aflahah ya. Nanti kalau dia nonton nanti semoga dia nonton ya nanti saya kasih tahu. Nama Jadi yang dia, bau. Jadi dia
dia pernah waktu itu tuh settingnya lagi di kelas, beres presentasi. Terus ya biasalah ngobrol ngasih closing statement gitu. Ngasih closing statementnya gini, sangat menarik dan sampai sekarang masih ingat saya. Jadi poho. Iya, Saya masih ingat. Karek ngomong kontradiktif ya. Jadi kira cenah. Cinta itu lebih berbahaya daripada Balik enggak dibalik ya, kayak Oh ya. lebih cinta. Oh, Itu lebih cinta. Jadi gini, benda yang paling berbahaya itu adalah cinta, Cen. Karena ketika kita sudah mencintai, segala apapun pasti kita terima. Kurang lebih seperti itulah. Dan ternyata dikonfirmasi berdasarkan teori-teori psikologi, banyak ketika kita belum menyukai sesuatu atau tidak menyukai sesuatu, mau segimana dijajal pun itu nggak akan masuk ke kita. Ibarat gelas nih udah penuh gitu, nggak akan masuk. Dipaksain juga tetap keluar lagi gitu. Nah tapi kalau misalnya diisi dengan rasa cinta, rasa kasih, kalau misal bahasa Islamnya mah hatena lahnya apa, kolbunya kena. Hate bahasa Sunda. Kolbuna kena, insya Allah Pak, eta bisa dapat. Nah gimana cara dapetin kolbunya? Balik deh ke keluarga. Mun misalnya keluargana nya udah geus mikeun, geus angkat tangan, berarti saha nu lieur? Keluargana. Ya emang sih itu pernah dibahas oke di pas hedonismenya. Jadi fatherless ieu teh sangat-sangat berpengaruh gitu. Fatherless sosok. Umanya lingkaran setan di keluarga teh kitu, mun bapana teu bener, indungna jadi teu bener, anaknya jadi teu bener. Mun salah sahijina bener anggar ka budak. Jadi jika tadi off cam, pas off cam ngomong, orang ngomongkeun ieu geuning, naon sih? Tadi banyak pisannya obrolan sebelum off cam. Naon sih ngomongkeun angke eta mah bisi rek berubah heula. Kemarin juga nama kan gara-gara fatherless eta jadi butuh butuh KDM, jadi kan bapak aing. Fatherless teh bukan Punya bapak aing bener. fatherless teh bukan berarti teu boga bapaknya. Ya, Bukan berarti enggak punya. Eta mah yatim tuh itu tuh. Ya abi. Tapi yatim junior saya mah baru 2021. Abi kan senior berarti. Abi senior abi. Fatherless tuh jadi tidak ada sosok figur bapak. Jadi notifikasieun di imahna teh. Terakhir ada yang ngupload teteh-teteh budakna adina leungit motor sakola di BPI. Loba gaya di Burangrang. Jadi manehanana curhat ting nyen video heureuy ting naon niatna kita jadi curhat ka Pak Dedi. Pak Dedi ieu punten lah adi abi nih bawang-bawang ting na awewe kelas 1 SMA di BPI. Ditita ulah mawa motor cenah. Mawa motor kulantaran naonnya di imana teh bapana geus eueuh indungna urang lanceukna gawe di luar kota, lanceukna jadi gawe di luar kota. Indungna eleh ku budakna cenah. Indungna eleh ku budakna jadi notifikasieun di imahna teh. Nah, itu runtutna tapi kan ka ayeuna generasi ayeuna kan kararitu. Terakhir orang pernah LDKS di Secapa 2 minggu gitu. 2 minggu. Di Secapa 2 minggu ya maksudnya teh biasa aja gitu, tidak enggak tahu tah kayak Komnas HAM anu ngomong kamari, entah mereka enggak tahu pendidikan di militer tuh kayak apa. Dan nu dirasa ku urang mah biasa aja ya, gitu. Mungkin militer ge pahamnya bahwasana anu keur didik teh bukan emang jenjang buat militer. Ini mah cuma naon sih menerapkan disiplin dan ketaatan nungkul. Dan teu dilatih perang teu ditu ge. Cicing we maksudna teh nya biasa we kitu udang jam 5 paling digeuingkeun bari disentak unggul gitu unggul. Teu sugan lempar granat teh kumaha gitu henteu. Jadi mungkinnya orang-orang kebanyakan yang nggak setuju di luar sana, termasuk Komnas HAM ya teh, mungkin di situ teh disangkana disiksa gitu. Jadi seakan-akan ini teh hukuman buat yang nakal gitu. Padahal mah dididik bener gitu. Berarti balik di kanu tadi di garis bawahinya kok di omongan Raka, rasa takutnya. Berarti menanamkan rasa takut yang benar, berarti maksudnya mah meureunnya. Nyamun misalnya kondisi siga kitu mah saya bisa jadi sepakat kalau benar-benar dilakukan dengan sangat hati-hati. Ya, penerapannya awal betul, bersambung keluarga nanu tadi, terus pada pelaksanaanna tidak
terdapat penyelewengan dan sesuai teh tadi cek Dede sesuai dengan usiana nya ieu budak SMA dilakukeunna teu siga budak tamtama gitu kan. Ya, beda. Bisa jadi solusi sih. Beda. Bisa dicoba lah gitu. Tapi aya muncul oge ieu bahwa jika di saudara abi khususnya jadi mana nanti mikir abi ge bawang we nya meh abus TNI soalnya be yang TNI. Sesimpel itu pemikiranna. Tah, Berarti itu mah ingin coba aplikasi Halode. Halode. Simpel itu kita kan mikirnya Nyari bidan. abi latihan soalnya gitu-gitu ngajaga fisik iya meureun salah satu Bejakeun carana gitu. meureun gitu. Nah, ieu mah yang rek jadi TNI gitu. Ieu mah yang dititik kedisiplinan unggul. Ya, eta kembali deui nya tadi kan pembahasan pertama aya Bu Salma nu udah hapeuk ya, tapi eta ngeri sebenarnya. Kita juga nara kan geus ngambean nya hampuk. Tuh, Jadi kan kuduna awewe nu kitu nya astagfirullahalazim. Maksudnya teh yang tidak selayaknya mempertontonkan aurat dan dibayar loh eta mendapatkan uang tapi tetap disebut kesalahan yang tidak fatal gitu. Dan tetap menjadi P3K kalau masalahnya masih tetap jadi P3K gitu. Dan kontradiktif banget dengan kejadian Ben Sukatani. Bakal Sukatani. Si teteh itu kan sampaikan ke dipecat. Ya walau alam ya ini apakah banyak intervensi dari pihak kepolisian ke yayasan gitu ya, ke yayasan sekolah karena beda pengambil keputusannya. Kalau Sukatani kan keputusannya berarti kan lebih ke internalnya. karena swasta ya. Karena swasta. Tapi mun misalna si Bu Guru Salma ieu dari segi agama ge geus amoral atuh. Geus kacau tapi tidak dihukum. Ah ini parah ini hukumannya kacau gitu. Dapatnya hukum sosial doang ya. Tadi ente sih. Ente, karena banyak penikmat. Betul. Salah satunya. Tapi itu Dinikahin malah. make sure emang guru kan. Guru Pak itu udah P3K, guru P3K. Ya bisi emang manehna artis nu kitu tapi pakai karakter guru gitu. Nah, tapi kalau saya mah bukan guru Pak sebenarnya. Apa tuh? Saya mah buruh pendidikan. Buruh pendidikan atau bisa disebut bukan buruh lagi. Tapi Gawai. bukan gawai. Apa? Bilal itu jadi apa dulu tuh? Muazin, Budak pendidikan. Ya, makanya sekarang saya mau berubah dulu, Pak. Oh, Karena kalau guru tuh kata seorang ulama, karena ini pada ngerokok ya. Nah, jadi Paraman. saya social smoker saya tuh. Social smoker. Iya, jadi kan kalau ada ulama yang social bilang- smoker tapi sabungkus. Kata ulama gini katanya, ulama di Bandung bilang kalau misalnya kamu seorang guru, pilihannya dua, berhenti merokok atau berhenti jadi guru. Nah, cuman saya mah bukan guru, saya mah tadi budak pendidikan. Makanya saya mau berubah dulu, boleh? Boleh. Hansin. Wah, jadi uha. Wah, di dinas. Oke. Uang koordinasi. Ini kenapa saya pakai baju linmas? Kenapa? Karena the real penjaga keamanan itu ini. Benar. Ujung tombak. Ujung tombak. Istilah kata. Belum kepikiran. Istilah Jadi kata. kalau misalnya udah pakai kostum ini mah, saya bisa ngerokok. Nggak malu lah gitu kalau ada orang tua murid atau yang nonton gitu. Wajarnya. Jadi bukan guru sekarang. Bukan. Cosplay jadi Farhan waktu kampanye. Niat tuh bener asli. Anjay. Jangan Ada namanya, Pak. Wah, di Jepang we Adam Godzilla. Ipan Ultraman. Ya balik deh tadinya ngebahas Bu Guru Salma Ben Sukatani. Itu jangan kira gua jual pakai linmas itu. Ya balik lagi ke sistem pendidikan. Sistem pendidikan. Ya, balik lagi ke sistem pendidikan. Kalau misalnya mau diurut dari sejarah awalnya, kan negara kita tuh negara terjajah ya, negara terjajah. Aneh ya.
dari awal pertama sistem pendidikan dibuat itu kan sebenarnya menganut dari sistem-sistem feodal kan. Sebelum Belanda tuh sebenarnya ada Portugis, tapi kan nggak lama ya. Tapi kita lebih banyak menganutnya sistem Belanda. Nah, tapi yang harus digarisbawahi adalah kita lihat timeline waktunya. Timeline waktunya ini nggak jauh dari dan bahkan bertepatan dengan revolusi industri 2.0. Ya. Nah, kenapa dol nyambung ke revolusi industri kan eta perekonomian. Nah, ini nyambung banget. Sekarang sok tujuan pendidikan, tujuan sekolah jang naon. Untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Tapi dengan cara bekerja. Hah? Mah bekerja. Tapi emang bener kan? Sok ku guru-guru sekolah cing bener, kuliah cing bener, mengke gawe alus. Sok tiba lah pasti ngaromol ke hari itu kan. Disiapkan untuk industri lah nya. Nah. Dan kurikulum oge sebenarnya mah itu kurikulum yang akan menjadikan siswa terdidiknya teh sebagai karyawan. Betul sekali. Orang pernah ngadengnya curhatan baturan bisnis manajemen. Aisugan teh manehanana create bisnis atau naon, ternyata eta mah kurikulum ame bisa manehanana gawe di multinational company. Standar-standarnya emang internasional pisan, tapi secara entrepreneurship-na gitu. Jadi lumbung alat kan? Lumbung alat kan, jadi memang industri butuh banyak pekerja sehingga membutuhkan orang-orang yang patuh. Nah, di situ dibuatlah sistem pendidikan yang sampai sekarang menurut saya belum berkembang terlalu jauh di Indonesia. Dari zaman dulu, bahkan menurut saya kurikulum yang sekarang dipakai ya, ceritanya kurikulum merdeka, nggak ada merdeka-merdekanya. Asli. Kajian kena KTSP 2006. Betul. Asli eta kurikulum terbaik. Saya sebagai dulu yang sekolah pakai KTSP, terus dulu juga kuliah belajar Kurtilas, kurikulum 2013. Saya lebih menyepakati mending pakai Kurtilas atau mending KTSP sekalian. Dari kurikulum merdeka. Kenapa? Karena ya tidak merdeka, Pak, malah jadi ribet. Malah jadi ribetnya tuh guru-guru tuh malah dibuat untuk puntennya iya mah tidak menyinggung PNS atau P3K dan lain-lainnya. Mereka tuh diribetkan untuk membuat kayak video-video pembelajaran. Jadi cenah disebut teh naonnya guru berprestasi lah nu ka hari itu lah. Jadi sibuk konten. Tapi ente tengah bahas gubernur ya mah nya. Sibuk konten, memberikan contoh yang baik. Bari jeung pas pelaksanaanna di lapang naon? Saya ngobrol jeung babaturan, aduh mang capek cenah orang. Ngajar total kumaha orang dititah tuntutan administrasi kieu kitu. Gak jelas. Jadi nggak berubah malah menjadi lebih buruk cek saya mah. Oh, dituntut konten ya? Iya, dituntut. Oh, berarti jadi ada aplikasinya apa? Pas keur ngajar konten gitu atau metode pembelajarannya pakai konten? Ya, jadi si metode pembelajarannya yang dipakai itu dia harus bikin konten. Nah, nanti si konten itu tuh diupload ke si web itu gitu. Saya menjadi penilaian. Saya pernah ngawawancara teman oge sarua guru SMK tapi pas Covid kamari kan kebanyakan Zoom meeting gitunya. Terus orang teh nanya, naon bedana Zoom meeting jeung sekolah biasa gitu. Mending mana coba nanti? Mending offline sih demi Allah. Offline. Zoom meeting mah orang keheulna 2 kali cenah. Nah, 2 kali. Kahiji mun teu didenge, lamun offline orang bisa nyarek langsung. Lamun di online nya pakai Zoom meeting, mun urang teu didenge manehna kari nutupan kamera terus make background hideung kitu hungkul, urang teu apal itu sanu ngarinekeun. Kahiji eta terus feel-na cenah. Feel-na sebagai energi lamun POV ti ieu na meureunnya nanti mahasiswa era pelajarna meureunnya. Lamun abi ti mahasiswa mah asa rugi gitu mun online teh soalnya tidak dapat ilmu nu enak pasti gitu nu enakeun gitu. Soalnya nerimana teh enggak enakeun gitu. Jadi penyampaiannya teh pugu nu paling penting pertukaran energina eta geuning pas belajar teh. Betul. Berarti jigana masalahna dari nonya respon meureunnya. Respon ketika lamun misalkan orang jadi murid terus orang manggih metode kitu nu urang teh kudu hareupeun kamera, berarti respon orang teh nya orang harus menempatkan diri sebagai pelajar gitu, maksudnya sebagai orang yang sedang belajar. Harusnya meureunnya harusna. Nah, berarti balik di membangkitkan kesadaran karena orang tidak bisa memungkiri bahwasana era digital gitu nunggu masuk teh gitunya. Entah era digital
ya maksudnya kemunculan era digital ini siapa yang mengusung nggak tahu katanya, dalam artian ya Kita arahnya ke mana gitu. kita arahnya ke mana, apakah hanya wilayah bisnis atau nya monopoli dagang agar semuanya memakai Digital, handphone. agar punya kuota gitunya. Nah, jadi karena balik dari orang mah jadi sebagai posisi rakyat yang lemah gitu, hanya mengikuti kebijakan-kebijakan mereka. Siapa mereka? Pemerintah. Sang elit global. Oligarki. Tapi sebenarnya mah ini bakal jadi terobosan dalam dunia pendidikan oke sebenarnya mah dengan cara metode gitu. Cuma si SDM-nya tidak dipersiapkan dengan baik. Betul. Orang cerita guru baturan orang nu SMK eta teh, guru SMK eta teh. Urang mah lieur sia dititah ieu rekap nilai. Urang mah bisa kitunya guru-guru nu ngora. Ieu guru-guru kolot cenah. Jadi maksudnya teh adaptasina emang harus butuh waktu nu lama. Dan balik deh ketika berbicara tentang pendidikan, gak bisa kita hanya satu aspek, gak bisa kita hanya ngomongin pendidikan aja gitu, gak bisa sekuler, gak bisa dipisah-pisahkan. Bisa mana pendidikan yang geus ngomongkeun pendidikan, mana tong ngomongkeun ekonomi, tong ngomongkeun politik, tong ngomongkeun budaya, tong ngomongkeun sosial, teu bisa. Karena semua berkaitan. Kompleks. Pendidikan itu kan ujung tombak alat. Ketika tidak ada pendidikan ya hancur kabeh. Nah, ayeuna nu nyieun sistem pendidikanna ieu saha gitu. Bisa nepikeun ka kieu dan udud urang ka mana? Oh iya. Tuh. Dan berarti jadi ka distrak ya. Jadi anu didiskusikan ke saya nya si sistem pendidikan itu tujuannya kan selain tadi menciptakan hanya pekerja saja, terus saha nu nyieun sistem sekolah lulus naon ya nikah terus gawe kan gawe nya gawe boga budak terus budak segede dinaonkeun sekolahkeun tuh we muter saha nu nyieun ieu saanu nyeun sistem jenius ieu teh. Menurut orang itu marketing ya, marketing bukan marketing. Kieu ya. Enak kieu. Budak sekolah kuliah katakan kuliah. Kuliah kedokteran butuh duit sekitar ratusan juta. Ya. Tungtungna jadi dokter meh menang duit ratusan juta. Nah, teh duit ratusan juta eta geus manfaatkeun kemana teh kudu kuliah mun tungtungna duit. Terus ganti tung sahur. Kerjaan Linmas tung sahur. Linmas. Balerina cappuccino. Asasino cappuccino. Jadi pokoknya mah lamun jam 2 peuting aya nu ngadenge tung. Adam. Ya bener kayak eta gitu. Orang nah teh duitnya dipake nu leuwih langsung manfaat gitu kan. Nah eta anu cacat di jadi pendidikan misalnya kalau tujuanna hayang jadi dokter menang duit gitu nya. Benar. Oh, karena meureun si duit eta teh bisa dicapai ku gelar dokter eta gitu. Investasi 250 juta tek naik emang jadi dokter mah. Eta nu disayangkan. Mindset nah gitu. Kalau mau jadi dokternya enggak usah jadi dokter gitu. Jangan harap mendapat uang gitu. Jika nu ieu TNI merenya atau polisi bayar. Kira ada di sensor. Jadi anti sensor ya. Masalahnya mah aspal deket aspal. Geruduk ya. mindset kan korna kan materialis kan ya jadi nanya duit sekolah yang menang duit jauh pisan jeung akhlak rasul gitu jauh pisan tong akhlak rasul aja penting kolot baheula we nya kan jadi si pendidikan tuh dijadikan alat untuk mencari uang gitu padahal kan bukan itu alat untuk mencari uang ternyata mah urusan dunia atuh. Sementara kan dunia teh kan hukuman Nabi Adam di bumi teh. Ya Adam maksudnya. Hukuman Nabi Adam kan. Tapi kenapa pendidikan serendah itu? Padahal kan tujuannya kan pendidikan menyiapkan untuk kehidupan yang selanjutnya. Nah, ketika kita mempersiapkan kehidupan selanjutnya, otomatis dalam berkehidupan sekarang tuh dia akan menjalani dengan sebaik-baiknya. Takor eta nu leungit teh. Lamun cek Anis mah aya abi ningali podcastna Tirai Moncin cenah. Jadi nu paling penting teh escape-nya pas di escape. Iya, kalau enggak salah pada ieu teh. Iya. Paling penting teh katanya teh ada pra SD berarti nu paling penting teh di umur 0 sampai 6 tahun nu di mana eta teh
bakal mempengaruhi si anaknya nih. Paling penting teh akhlak tuh di situ nah. Jadi paling penting tuh akhlaknya dulu yang dapat menentukan di akhirnya sana gitu. Nah gitu, benar. Di akhir mereka gitu misalnya bakal katuluran teh kepikiran teh eta we tuh dari karakterna gitu. Nah, alaknya teh menangna ti mana? Ti indung. Tindungna ti kolotna teh dari keluarga 0 sampai 6 tahun inget kan. Tah indung nu balik kita menangnya di mana? Indung nu balik. Sebenarnya Indung nu balik menangna ti mana? Ti didikan bapana nu bener. ya bibit bebet bobote eta nya kadinya Kadinya gitu. Nah terus kan ayeuna anu cek urang loba nonsen nya pembelajaran di sekolah teh lebar pisan muatan siga kieu ya. Nah budak SMA ke diajarkeun kumaha carana ngarepehan pamajikan keur baeud. Nah, eta. Lalaki, sifat lalaki meureun mun bisa dijieun ya sakieu palingna bukuna. Kurikulumnya Nya awewe mah sabararak ge moal mahi. Mau Tak kudu diajar siga kitu. Tina aya bukuna ge awewe mah geus moal bisa dipahami. tapi eta jadi ilmu-ilmu non ilmu nu keseharian gitu ge nu penting gitu nya saudara. Cara mengelola duit keluarga apakah dengan aya jelema 3 juta bisa mahi sih sakeluarga. Aya duit nu 10 juta ge teu mahi. Nah, tapi kan itu mah mungkin masukna ke pendidikan non formal meureunnya. Nah, formal dan non formal naon nu ngabedakeun coba? Patokanana mana? Mungkin kalau misalnya itu dijadikan kurikulum di sekolah mau cukup waktuna. Nah, Meureun. berarti mun misal mau cukupkeun karena eta nu penting. Berarti tong banyak teuing si matkul tidak ayeuna meureun. Bener, kalau mau di Jepang mah nya matematika teh engke asupna teh pas kelas sabaraha gitu. Ya gitu. Di Baca ge teu ieu. di kelas hiji teh pikeun ka kelas sabaraha mah dididik heula jang dasar-dasar. Akhlak. Nah, di urang mah nya bahasa urangnya pendidikan di kita tuh anak-anak tuh sering diperkosa. Diperkosa budak asup SD geus kudu bisa kieu kitu, geus kudu bisa kieu kitu, geus kudu bisa koprol, geus kudu bisa tari piring. Lamun teh bisa dibandingkeun jeung baturan nu bisa tuh situ ege bisa cenah. Gua rek MTK-na dileskeun MTK-na. Nah, gitu kan. Bukan berarti les-lesan yang siga kumaha nu kali itu teu bagus. Tapi kan kudu apal heula ieu posisina kumaha. Terus kan kembali deui siga kenapa tidak mengajarkan pendidikan tuh seperti orang-orang Cina. Orang-orang Cina tuh diajar loh mengelola uang gimana, cara berbisnis gimana. Diajar. Tapi rahasia keluarga manehna. Karena saya keturunan Cina Ambon, jadi saya apal spill-spillna gitu. Cuman karena Ambonna lebih loba. Oh iya. Abi ada kamu loh. Apa? Asli saya panggil orang Cina, saya orang Cina Ambon. Asli Pak orang Cina Ambon nyelain atuh juga nanti aku naik. Ya, cuman ini mah guyonan doang ya maksudnya. Kenapa nggak diajarkan hal-hal seperti itu gitu? Hal seperti itu tuh harus diajarkan sangat penting. Kayak guru nu eta nu ngajarkeun nyetrika inget aya beritana geuning ngajarkeun melipatna kumaha nyetrikana kumaha diajarkeun lagi kan bagus ini guru olahraga itu teh. Guru olahraga karena dilarang renang ku gubernur nyanggeus bukan dilarang renang. Mengurangi aktivitas di luar sekolah cenah. Langsung manehna teh nerapkeun eta. Nah, kalau di sekolah saya mah diajarkan, karena kan memang sekolahnya inklusifnya, jadi ada anak berkebutuhan khusus dan ya sekolah di setting anak pada umumnya gitu. Jadi ada teh misalnya anak pada umum nama disebutnya personal development, jika gunting kuku dan lain-lain dan itu teh udah hilang loh anak-anak sekarang kalau nggak diajarkan. Eta teh pasti mikirnya teh kena tung sahur, berpatabim kari tuh. Jadi kedistrakan brain root teh geuning. Tah, mun misalnya anak berkebutuhan khusus nah di sekolah urang mah nya eta aya aspek kemandirian, kompensatoris, pengganti gitu. Dan itu sangat-sangat bermanfaat gitu. Sangat bermanfaat dan orang berharap banyak nu nonton channel ieu kitu nya konten ieu dan mungkin pengambil kebijakan bisa berpikir ke sana juga gitu bahwa kebutuhan sekarang tuh anak-anak udah berbeda loh. Tanyakeun bancakan apal teh. Tara aya ningali barudak di main bancakan ge. Wah, padahal itu tuh kan belajar strategi. Nya. Kumaha mah teka panggih. Betul. Belajar ngatur tenaga. Motorik nah ayeuna budak sedih saya mah aslina. Nah, gitu asli. Pendidikan kudu dirombakeun gitu kudu nama lain ku loba-loba ting konten. Lebih ke core ieu nanya maksudnya teh apa ya? Teuingnya itu teh teknologi muncul mah teknologi teh membunuh kita cenah. Ya itu kan apa sih zamannya udah berubah tapi peradabannya belum siap eta meureunnya. Iya SDM teh berarti. Ya saya pernah ngobrol teh sebenarnya
setiap kemajuan zaman itu ditandainya dengan teknologi yang maju gitu, bukan peradaban yang maju. Jadi bukan kemajuan peradaban gitu. Kan peradaban mah meureun lamun pendekatan bisa kaadab berenya pendekatannya lebih kadinya. Lamun zaman pasti bicaranya revolusi industri, saintis gitunya, astronomi dan lain sebagainya gitu. Keilmuan anu sifatna anu sangat erat dengan teknologi lah. Sementara yang tadi Raka sebutkan orang teh belum siap dengan hal itu. Nah, tapi kan itu sudah terjadi gitu maksudnya teh. Sudah terjadi kumaha ge ya sudah terjadi gitu. Ayeuna urang anu hirup di zaman eta dan sadar bahwasana orang geus teu bisa ngudag ya, geus teu bisa ngudag teknologi gitu maksudnya. Nah, enggak ya benar. Maksudnya teh jadi yang harus dilakukan pemerintah atau kita semua gitu nya. Harus bisa mengeimbangi teknologi eta gitu. Bukan malah kita yang diperdaya oleh teknologi. Nah, Sekarang mah kejadiannya kan kayak gitu. Bener sekarang mah memang udah terjadinya seperti itu. Bahkan di Cina, di Jepang, negara-negara nu geus katelah maju gitu nya. Kan eta mah membangunna peradabanna dulu. Sedangkan orang mah kan ieu teh geuning, menonton teh geuning. Oh iya geus make teknologi kieu disangkana orang geus siap. Terus orang adaptasi langsung padahal mah orang can waktuna gitu. bahkan kemunduran peradaban Islam pun gara-gara Muslimnya sendiri menganggap bahwasana ketika Eropa maju karena mereka memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Padahal ilmu dunia dan agama itu Sinambungan. Berkesinambungan bahwasana bukan sinambungannya, lebih ke semuanya ilmu agama, ilmu akhirat kasarna gitu. Semuanya ilmu akhirat. Nah, akhirnya orang-orang muslim zaman baheula kan meninggalkan hal-hal itu gitu. Meninggalkan hal-hal itu terus dengan dalih gini teh gininya. Nu penting ibadah we urang mah non kikituan. Tujuannya mah akhirat. Tujuannya mah akhirat gitu. Nah, terus ada juga yang kebalik. Bae orang mah gawe teu kudu salat. Ada prinsipnya seperti itu. Jadi mungkin itu teh paham Eropa meureunnya. Ya, Paham barat. Jadi si agama jeung dunia teh dipisahkan padahal mah KBOG teh ajaran dunia. Salat teh ajaran dunia. Da di akhirat mah we salat. Menangnya, iya sudut pandang. Orang mau berpikirnya ketika orang belajar matematika, berarti ketika engke orang hiji waktu bisa jadi panitia zakat kan orang teh kudu hitung-hitungan berarti. Bisa jadi orang teh jadi usaha maju zakat mah bener ngitungannya. Jadi mufasir, jadi pentafsir Quran berarti orang kudu bisa bahasa Indonesia anu bener benernya. Kumaha carana menerjemahkan ti bahasa Arabna ka bahasa Indonesiana. Belum lagi menentukan jam sholat itu kan berhubungan dengan astronomi maksudnya pendidikan hal itu ayeuna kumaha carana menanamkan bahwasana ilmu ini tuh akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang selanjutnya gitu. Jangan memisahkan antara dunia dan akhirat gitu. Jangan ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat, semuanya ilmu akhirat gitu maksudnya. Semuanya ilmu dunia cak Abi mah. Untuk akhirat gitu. Untuk akhirat. Ya itu. Terus mun di akhirat geus teu kudu diajar deui. Mal bingung. Ada di tahir ya kan. Bener. Ya kalau pengen nggak bingung mah di sana aja ya. Di surga nanti udah nggak bingung. Bener ya, asli Al Tahir tuh keren. Saya mah salut. Iya, maksud jadi jangan dipisahkan abong-abong meureun beda ruang meureunnya mah di masjid, mah di sekolah meureun. Jadi mindsetna emang geus diajar bahkan baheula keleutik kebanyakan orang tua lebih marah ketika anaknya tidak sekolah daripada tidak ngaji. Ya, betul. Ya. Misalnya ngaji sageus maghrib hujan badag gitu nya. Bayah dah hujan ieu. Tapi mun sakola mah hujan badagnya ditungguan tapi kan ka sakola. Tapi orang mah melihatna kieu nya POH sebagai anak we nya. Sebagai anak ieu mah khususna bisi aya anak-anak nu lain berpikir udah kolot urang kieu. Berpikir anak itu jangan menjudge orang tua seperti itu gitu maksudnya teh. Can asup sponsor. Can asup. Itu mawa deh. Sok lanjut. Jadi tong sampai anu yang harusnya dipikiran orang tua tapi anak memikirkan itu. Misalnya kayaknya ketika melihat maafnya imam punten orang tuanya bodoh karena tidak berpendidikan, terus si anak bilang kieu udah si bapak mah dapat pendidikan
coba pun bodoh gitu tah. Tah eta teh ucapan-ucapan anu seharusnya tidak terucap bagi seorang anak gitu. Nah, bagaimana caranya si anak itu bahwasanya dia sadar bahwasanya dia tuh seorang anak dan harus berbakti kepada orang tua. Sesalah-salah apapun orang tua, lebih salah lagi anak yang menyalahkan orang tua gitu misalnya teh. Nah, ujung-ujungnya kan tidak ada kemampuan untuk keinginan untuk belajar ketika anak itu menyadari hal yang salah karena orang tuanya bodoh gitu. Ya tama urusan orang tuanya we. Orang harusnya berpikirnya gini. Kalau teh bodoh gara-gara duit anu dipake keur manehna diajar, dikaurangkeun keur urang diajar. Gitu misalnya teh. Waktu nu kuduna dipake diajar manehna dipake keur ngadidik urang, dipake keur neangan gawe, menang duit keur urangna diajar. Eta kan yang seharusnya ada di pikiran anak-anak gitu maksudnya teh. Anak sekolah, bahkan nu kuliah gitu nya seharusnya juga gitu maksudnya teh. Nah, pendidikan apa yang mendukung dan mencetak orang-orang yang ya harusnya POV pribadinya harusnya kita teh ya seperti itu gitu orang-orang teh. Ya. Ya jadi kembali di sistemnya kan. Sistemnya kan core-nya belum tepat ya. Core-nya belum tepat sehingga dalam proses banyak ngaco apalagi hasil. Ya. Jadi mun bisa disebut cenah kan Indonesia gelap cenah. Dan di Indonesia seluruh dunia gelap. Enak jauh nyambung. Punya anu ya gini. Anu ngareaksi no sih pejabat teh. Indonesia gelap terus bilang naon sih? Prabowo eta. Bilang naon sih? Indonesia gelap. Saya bangun tidur. Oh ya terang. Ya bakal terang lah mataharinya juga dua. Ya jadi Mufafa. Ya jadi kan memang seluruh dunia gelap sekarang mah, bahkan ketika mereka bisa melihat pun sejatinya mereka buta. Apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Rohingya, apa yang terjadi kemarin Yaman diserang oleh Israel. Kan jadi memang hal-hal seperti itu yang harusnya hasil dari pendidikan. Menurut saya pribadi. Dan semoga banyak orang yang berpikir ke arah sana juga, karena kalau misalnya kata siapa gitu ya, orang barat katanya pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Nah, menurut saya mah bukan seperti itu. Dai manusia mah geus pasti manusia gitu. Tapi pendidikan itu adalah bagaimana cara manusia itu bertindak layaknya seperti manusia. Karena da manusia mah dikumal-kumal ge bakal jadi manusia lain monyet. Cuman aya nama loba jelema monyet. Lebih bahaya dari monyet. Jika channel ya tuh. Ya jadi gitu Pak. Aduh, sedih pokoknya mun bisa disebut Kursi. Ya banyak lah keluh kesah di dunia pendidikan Pak. Ya dari segi salary di Indonesia ya. Dari segi salary di Indonesia, guru-guru teman-teman saya yang masih honorer mungkin ya, yang belum beruntung keangkat P3K dan lain sebagainya. Banyak yang banting setir atau kerja lain sambil jualan dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi akan capek dan ketika mendidik itu kurang fokus. Ya, energinya udah ke yang lain. Energinya udah ke itu yang jadi lain. salah satu faktor oke menurutnya. Salah satu, malah bukan salah satu, salah banyak. Salah banyak faktor karena saya mah udah berprinsip, kalau misalnya saya punya anak turunan gitu ya, meskipun saya guru, saya akan sedikit melarang turunan saya untuk menjadi guru. Profesi guru ya, khususnya laki-laki. Kecuali saya udah bisa siap ngemodalan. Ngemodalan apakah itu ngasih usaha dia atau apa gitu. Kalau settingnya konsepnya kondisinya masih seperti sekarang ya, Oh, jadi kieu misalnya berarti entong sampai si guru teh datang ke sekolah keur neangan duit gitu. Betul. Bukan untuk mendidik gitu nya. Betul. fokus ngabdi wae gitu menurutnya. Betul. Makanya kenapa saya berat menyebut diri saya sebagai guru gitu ya. Ya apakah itu saya buruh pendidikan, apakah itu saya budak pendidikan. Karena itu di dalam hati kecil saya, di dalam otak saya masih bekerja untuk mencari uang dan memang betul konsekuensi logis saya. Tapi saya tidak mau sebenarnya menjadi seperti itu gitu. Saya tidak mau menjadi seperti itu, cuman karena ya kondisinya seperti itu, ya mau gimana lagi? Jadi Tidak profesinya. ideal. Ya. Jadi kehitungnya profesional berarti. Betul. Nah, dengan profesional kan ya kumaha gawe gitu meureun. Jadi salah satu, tapi lamun ya gitu dari tadi balik deh ke obrolan ieu nya dari sistem pendidikan gitu nya. Kira-kira hal terdekat nu tiasa dilakukeun naon gitu
pemerintah teh gitu. Tadi obrolan panjang kan. Entah kira-kira. Yang pertama, kalau menurut saya stop MBG. Apa itu MBG? Makan bergizi gratis. Gratis ya. Itu kan Eta core permasalahan sih kurang ada. Nyanyian jadi loba duit kali itu kadeunya pengeluaran teh. mulai konklusi. So, dua aspek anu nyeun non efisiensi. Efisiensi. IKN, MBG. Kabeh kan fokus anggaran teh kadinya gitu kan. Entah eta motong tina anggaran naon anu terus ditambah kementerian nambah. Kementerian nambah berarti kan kuduna supply gemuk. Ah. Bukan muncit gemuk ya. Ya maksudnya teh jadi fokus ke MBG sedangkan anu lain jadi dampaknya banyak layoff, banyak PHK. Bener cek saya nu ngomongnya anu bener mah berek pagawean ka bapana cenah. Ame engke bapana nu mere sorangan ka budakna jangan makan bergizi gratis. Sekarang pengangguran kan kemarin baca-baca teh ada sekitar 7 juta lebih lah malah. Usia produktif ya, usia produktif. Belum yang tidak produktif gitu. Kan ngeri atuh. Ayeuna usia teu produktif emang teu meunang gawe, teu butuh gawe, teu butuh duit. Pugu eta nu keripu-ripuna teh. Budakna keur loba pangabutuh. Nah itu nu pertama menurut saya nya ku pemerintah kuduna stop MBG kita pertama. Terus rombak pendidikan yang pendekatannya lebih kemana? Lebih ke keluarga. Oke. Lebih ke keluarga yang dipondasikan dengan agama dan agama, mau itu dia agamanya Islam, Nasrani, Buddha, Hindu. Dari ketika mereka paham agamanya sendiri, mereka nggak akan kacau. Kan agama itu kan kacau, itu tidak kan. Kalau misal kembali lagi ke sana, pendidikan tidak disekulerkan, tidak dipisah-pisahkan gitu. Sholat di masjid we diajar di sekolah we teu kitu. Di pangkalan ojek ge urang bisa ngobrol, bisa menang ilmu, bisa menang rute jalan segala rupa gitu kan. Urang teh menang hal-hal nu bagus ta eta. MBG stop. Sekulerisme pendidikan stop. Jeung eta berbasis keluarga. Baik di keluarga. Kurikulumnya berbasis keluarga gitu. Kurikulum berbasis keluarga. Mun di keilmuan saya mah ya intervensi keluarga, Pak. Intervensi berbasis keluarga. Jadi kan si budak teh misal diterapi ya. Jadi kan saya ngeterapi anak berkebutuhan khususnya. Misal anaknya autis gitu. Ada beberapa metode tepat untuk anak-anak autis, banyak nama ku gambar. Karena kan persepsi bahasana terbatasnya. Nah, kumaha cara ngembangkeun bahasana? Meh tuluy sementara saminggu sakali atau 2 minggu sakali panggil jeung orang, mun panggil ge saja mungkul. Nah, pendekatanna melalui intervensi berbasis keluarga. Di toilet gambaran misalnya teh pipis kumaha carana, cebok kumaha carana. Hal-hal sederhana kitu ketika dipahami kedepannya bisa mempelajari hal-hal kompleks. Siga gitu. Karena basicnya geus ayaan. Karena ya fundamentalnya geus kaisi. Gitu. Kembali deh ke anak-anak nu baong eta, anak-anak nu baong teh lain baong eta teh. Mana teh neangan jati diri. Teu manggih saha dirina, aing teh saha cenah. Terus bergaul dengan lingkungan yang salah. Nah, kemarin teh ada ini naonnya. Pernah ngali di Instagram. Yes, bahasana kurang lebih pendidikan yang mengutamakan dengan menakut-nakuti itu tidak memanusiakan manusia. Mencek kurang balik deui ka kumanya. Namanya pendidikan parenting misalnya teh, parenting ya. Jangan bilang jangan ke anak teh cenah. Eta kacau. Jangan bilang jangan. Jangan ya itu ya. Nah, jangan cenah bilang gitu teh. Cari alternatif lain sampai kita teh jangan bilang selain kita teh bilang jangan cenah. Cekurang pendidikan yang bener teh ekonomi yang baik dah. Salila ngomong jangan tapi ngeunaheun mah indungna da mau matak. Iya. Diterima aja gitu. Jangan. Ada jangan gitu deh ya. Jadi kan itu tuh mengajarkan indungna nya. Lamun indungna secara ekonomi manehana kan aya ngaranna awewe mah lebih Emosional. Nanya Perasaan. berpikirnya lebih ke secara safety dirina gitu. Lamun salakina geus bisa nyukupan secara finansial, nya geus berarti aman manehanana gitu. Lamun misalnya tina salakina hese gitu, pasti murang maring ka si awewena ge terus eta ngali budakna gitu ngomong jangan teh pada popolotot teh nya atuh geunang mental beda kan ade jangan ya gitu-gitu kan. Indungna masih kene boga
Gitu. Tiba-tiba kata ke Jokowi. Sok. Ayeuna teh. Ayeuna teh. Aya. Korek kirim. Ayeuna teh bilang jangan misalnya teh tong kitu atuh tapi bari jeung goblok teh kan sarua keneh gitu. Jadi menurut orang mah pendidikan yang bagus teh adalah berawal dari ekonomi keluarganya yang bagus. Nah, eta Pak, dan nu tadi nu urgen eta salah sajina perombakan si sistem pendidikan atau muatan pendidikan nu diajarkeun. Ya kitu, cara berkeluarga kumaha, cara mengelola ekonomi, cara mengelola emosi. Aya nama kaitan aya pisan nama berarti nya. nu kawin kari kawin teh apa anjing. Gitu. Kayak kumahanya mah. Jadi pamikiran ahang kewe kumaha engke rezeki mah da geus nikah mah pasti aya. Nah, kan bulan persiapkeun kadinya kan. Kalau misal kawin coba buat gitu doang mah kan. Naon bedana? Beda jeung domba. Ada kensin deui. Pada urang mah boga legalitas unggul berbentuk sertifikat gitu. Jadi si pendidikan tuh seharusnya komprehensif gitu. Holistik lah, menyeluruh. Diajarkeun hal-hal nu kitu gitu. Mun ceuk saya da arurang gitu diajarkeun. Arurang gitu diajarkeun neangan sorangan. Bieu mun manggih. Bener teh? Bieu mun manggih, mun teu manggih budakna baong, asponsoran ku duit, keluargana teu hare-hare kang geus. Eta mah. Jadi naon tuh? Jadi kawin jadi. Oh, jadi kawin. Cilaka. Jadi eta si pendidikan teh Tapi kunaon. emang bahasan ieu teh cocok pisan jeung lagu saya asli mah. Dengerin ya, Dua Tiun. Dua ciwan ya masuk. Berarti Aya. Oh, anu aya dengerin aja lah. sapi ya. Dengerin aja. Tapi lamun cek regur, abi pernah ngadangun Rocky Gerung pernah bilang seharusnya filsafat teh diajarin dari waktu SMA atau kumaha tah. Sewaktu SMA udah harus dimasukin si pelajaran filsafat itu ke SMA, maksudnya kumaha tah eta teh. Nah, mun misal berbicara tentang filsafatnya filsafat apa dulu? Kalau misal filsafatnya filsafat Islam atau filsafat sesuai dengan agama masing-masing, oke. Tapi nu jadi pondasi utama agama heula kuatkeun. Karena kan yang terjadi zaman dulu kan para filsuf kan perang sama orang-orang gereja ya dulu ya, sejarahnya kan sampai terciptalah Protestan, sampai terciptalah agnostik dan lain-lain gitu kan. Mungkin orang-orang Islam juga itu terjadi ketika apa? Ottoman juga kan itu sama, terlalu banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran barat, filsafat-filsafat yang kurang dipahami dengan baik sehingga terjadilah kehancuran, kehilafahan gitu kan. Nah, ayeuna balik deui mun misalna rek ngajarkeun filsafat memang bagus. Memang bagus, tapi filsafatna naon heula gitu. Terus dasarna kudu aya heula. Imam Al-Ghazali aja dulu dia lebih lama belajar filsafat ya Pak. Dan ketika akhir hayatnya beliau bilang bahwa ya saya merugi. Saya sedih kenapa saya mengenal Islam akhir-akhir ini tiba heula. Berarti kan tinggal dibalikkeun mun orang bercermin dari kisah Imam Al-Ghazali. Dan filsafat yang baik itu adalah filsafat yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi tong cek cenah geuning. Nah, benar. Tah, ibarat kieu misalnya teh. Pang filsafatkeun. Bisa ya sok. Oh, Pak, filsafatkeun korek. Tuh. Kumaha tah? Ka mana ya seuneuna? Kaluhur. Kembali ke penciptanya. Tah filsafat bener. Sepakat lah. Iya, filsafat teh maksudna teh. Bener tuh, Pak. Naon deui cik. Berarti bagus-bagus saya sebenarnya filsafat dimasukkan ke ranah pendidikan itu gitu nya. Tapi tergantung yeuna. Enak aplikasi halus tapi HP-na butut? Sebetulnya anu saya pahami mah sederhananya filsafat itu hanya ada di tanda tanya. Hanya ada di tanda tanya. Mengapa? Jadi kritis gitu, berpikir kritis. Kenapa kayak gini? Kenapa harus kayak gini? Kenapa begitu? Kenapa sih kita harus mengikuti ini? Kenapa kita harus berkeyakinan ini? Lebih ke kenapanya itu sih. Muncul saya nya sederhananya filsafat teh sebelum jauh anu aneh-anehnya. Critical thinking teh mun bisa itu sederhananya mah didinya sih. Karena pada akhirnya gitunya orang teh bakal perang dalam pemikiran teh gini. Betul. Nuzul Fikri. Ya, perang pemikiran kan sangat kuat kan sampai sekarang kan antara kapitalisme, sosialisme kan, bahkan Islam pun sebenarnya mabda kan.
sebenarnya kan pemahaman, pemikiran sebenarnya Islam tuh. Dan sekarang kan itu dihilangkan. Di dunia kan sekarang adanya cuman kapitalisme dan komunisme. Ya kan? Padahal sebelum itu dua itu ada, itu Islam tuh berbelas-belas abad loh berjaya. Berbelas-belas abad. Kalau komunisme cuman seabad juga kurang. Kapitalisme juga baru mau jalan 2 abad lah sekarang. Islam tuh udah jauh lebih dulu. Nah, tapi karena kieunya maksudnya teh ketika Islam itu hancur ada yang menangnya, dalam artian ada di balik itu ada kelompok di balik itu untuk menjadikan itu terjadi gitu maksudnya teh. Nah, mereka ini kenapa kita tidak belajar dari mereka gitu maksudnya teh? Mereka itu berstrategi dan konsisten melakukan strateginya istiqomah gitu. Anu kuduna istiqomah teh eta teh aya di jiwa seorang muslim gitu, muslimin muslimat gitu. Malah musuhna nya. Kalau musuhna gitu mereka teh istiqomah dengan apa strateginya. Iya we nya butuh sabaraha tahun ti runtuhna Ottoman nepikeun kamardekaana Israel gitu. Ya. Ti 1824 nepikeun ka 18 opat genep sabaraha tahun tah merdekana. Eta teh konsisten gitu, bahkan sebelum ieu ge kan geus aya anu jadi mengusung eta. Nah, kenapa kita gitu di wilayah pendidikan 5 tahun sekali kurikulum selalu ganti gitu maksudnya. Padahal bagi saya nya anu goreng kurikulum teh gitu. Anu goreng teh kenapa harus ganti gitu maksudnya teh. Kalaupun emang harus ganti ya mungkin bukan metodenya caranya metode tapi esensinya harusnya ya sama core-nya tetap gitu maksudnya teh. Entong sampikeun ka jadi aneh atau naon gitu, bahkan seringkali pergantian kurikulum itu lepas dari estafeta si core-nya itu lagi gitu. Anu kuduna kieu pindah jalurnya eta pendek pengetahuannya. Ya, jadi tidak ada berkelanjutan gitu nya. Berarti ima solusinya adalah menunggu reinkarnasi Muhammad Al-Fatih. Benar, Pak. Dan mau bisa ditulungan Dewi Kwan ya, bener. Bisa. Da naon eta teh? Satria Piningit teuing mana ya teh sudah. Prabu Siliwangi moksa. Tapi kan Muhammad Al-Fatih bangkit deui reinkarnasi, naon dihancurkeun naon? Dihancurkeun naon? Iya, rancurkeun istana kepresidenan itu. Bias. Ya, mun misalnya eta geus muncul mah pasti perang kan, pasti perang. Kiamat lah. Tapi lamun mengutip dari kata-kata Panji Pragiwaksono, kenapa kekuasaan Islam itu hancur kembali sana? Karena waktu dia menguasainya pun menggunakan metode kekerasan. Jadi maksudnya teh kalau misalnya metode kekerasan bakal ujungna gitu anu dicokotna bakal balas dendam deui gitu. Cuma salahna orang tidak ada kontra strategina. Ya, terutama pada saat Abbasiyah, zaman-zaman Abbasiyah, zaman-zaman dulu gitu. Memang betul, tapi dekat-dekat ke era Rasulullah mah enggak gitu sih sebenarnya, enggak gitu. Memang yang terakhir-terakhir seperti itu, penuh dengan intrik kan, saling bunuh-membunuh, saling serang-menyerang, sehingga ya itu juga kembali deui penyusupan musuh-musuh gitu sebenarnya strategi eta. Ya sepakat sih anu akhir-akhir memang kekerasan. Ya. Jadi maksudnya tidak enak geus karebut deui ya. Di zaman Romawi jeung Persia teh geuning balanya. Terus enak karebut deui di non komunis jeung non teh. Kapitalis. Nah, dari jadi sisi kita yang kumaha ya gitu. Strategina naon gitu, kontra strategina. Saya mah memaklumi hal itunya dalam artian karena emang zaman itu emang sudah menjadi budaya gitu. Perang itu sudah menjadi budaya, sudah apa sih? Geus menjadi korna gitu. Geus korna emang. Iya, kudu kitu gitu nya. Gitu maksudna teh. Dan eta hal anu lumrah di zaman waktu itu. Zaman itu khususnya di wilayah Timur Tengah gitu. Emang kebanyakan kulturnya kayak gitu. Kulturnya gitu maksudnya teh. Lamun bicara sudut pandang kulturnya, walaupun tidak semua budaya itu baik gitunya, walaupun gitunya. Cuman kan perpindahan zaman dan lain sebagainya itu pun mengikis dan kabuktian nage ketika si anu saya baca banyak yang menjadikan jadi kayak itu kayak di pendidikan Islam yang menjadikan Islam itu berjaya itu adalah Al-Qur'an gitu. Dan yang menjadikan Islam itu hancur adalah Al-Qur'an juga.
ketika meninggalkan gitu. Ketika meninggalkan itu. Ya, contohnya tadinya mulai memisahkan antara keilmuan gitu nya. Menaunya sebutan teh dikotomi gitu. Ya. Kotak-kotakan. Ya, mengkotak-kotakan keilmuan gitu. Terus menganggap setiap hal yang muncul dari barat itu keren gitu maksudnya. Nah, berarti kita tuh kalah dengan kemasan gitu maksudnya. Mereka bisa memunculkan satu hal yang membuat kita takjub gitu dan harus saya akui dan emang keren gitu maksudnya keren. Nah, kenapa kita tidak bisa sama dengan mereka gitu maksudnya teh. Lebih ke situ sih maksudnya zaman ayeuna walaupun ayeuna berangkis sebesar nya di wilayah eta mah nya. Komo khususnya di wilayah peperangan dan lain sebagainya orang mah geus sebesar naon gitu. Bukan ranahna orang teh. Sebesar naon. Jadi pada intinya nama mun hayang sagalana bener ubah sistem demokrasi. Aduh, Hidup Jokowi. jauh dari ke demokrasi mah. Ujung-ujung lagi core of the core na teh demokrasi. Nah, nanti channel ini dicap radikal. Oh, baik ketang baik radikal mah bagus itu. Iya, bagus. Ngakar ya. Mengakar, Saya bagus. pakai peci dulu biar terlihat nasionalis. Sok ayeuna buat Indonesia buat memakai sistem demokrasi. Naon alasanna? Kan balangan pedah naon sih? No. Tuturut Belanda nya atau Amerika. maksudnya teh negara Amerika kan. Sedangkan tiba heula mah Indonesia ge sistemna kerajaan. Iya sih. Betul ada ngomong sumpah tuh ada ngomong. Jeung kultur Off cam mah ngomong off cam. ibarat nama kieu lah. Sok we raka. Es krim ya. Es krim. Dia tenden di kompor. Kan biasa nama es krim mah di kulkas gitu. Ame teh cair. Heeh. Tah, ieu sarua gitu Indonesia kulturna di kulkas. Ya. Nah, dan ditenden di kompor gitu tah. Dan bak sampai kapanpun demokrasi tidak akan beriringan dengan Pancasila. Tapi balik di Cocok. Pancasila nu dipakai lagi kan lain Pancasila nu asli kan? Iya. Pancasila nu ayeuna teh lain nu asli. Ya sebelum perjanjian Baca dulu buku Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Ya karena kan Api sejarah. Tapi sejarah ya. ayeuna ideologi Pancasila tapi sistem pemerintah demokrasi dah mau asup kalau aku mah ge. Iya cocok pakai kopiah ge mah jigana tinggal Tinggal orasi. tinggal korupsi na. Suga teh habis suga teh rek diorasikeun dia sok naon gitu. Mirip jadi juga Muhammad Hatta. Iya benar. Asli Hatta juga Rajasa Hatta. tapi. Bener. tapi no mun orang dia mah juga Mang De apa? Mang Ande. Hatta Rajasa tapi. Ada lagi kemudian yang mau disampaikan. Sejam Sejamnya ngenaheun ya. Teka rasa panjang ya. 2 episode gitu. Wewe 11 menit dewe 12 menit deui bisa. Bentar cek heula. Cek heula asana. Aduh, Wah, kudu part 2 part 2 juga nama. Oke, next gitu maksudnya teh. Ya. Ngobrol kena tapi Kan tadi orang lebih bahas nanya dalam gelapna pendidikan gitu maksudnya. Oh, dan Kudu digali di si gelap, si pendidikan kieu, sistem juga kieu. Mencok urang mah nya eta. Demokrasi. Yo nya demokrasi, strategi demokrasi, siapa yang disukai itu yang dipilih. ya populer. Ya, populer. Nah, itu misalnya 2 orang. Anu hiji kan pasti hayang lebih Asli, ngomong demokrasi wae raka. Jangan bahasa. tapi kan ya mau kan ongko demokrasi maksudnya. Nya. Bisa berpendapat. Boleh bebas matakan. Ya, bataknya gitu. ya, Jadi tapi emang benernya maksudnya teh yang sih pemikiran mah nggak bisa dihukum. Ya. Ide dan gagasan. Gagasan boleh. kecuali mun ieu direalisasikan meureun deui. Pol deket. Itu maksudnya bisa dagang sangu goreng, kan? Aya tukang sangu goreng depan aspal ya. Nah, maksudnya gitu, ayeuna untuk mendulang suara banyak kan harus dibutuhkan modal banyak. Modal banyak sok ayeuna sabeunghar-beungharna politisi kitu nya calon eta mau cukup duit 1 miliar 2 miliar atau jeung ngagayat suara. Kades eta mah $1 miliar kades Ya, Kak. kades. Sok enak gaji kades berapa? 4 juta.
maka rasa. Sok ayeuna Mereka 2M sok sabaraha tahun gawe sok eta jangan matakna untuk menutupi modal eta. Tinggal gara atuh disabari. nyambil proyek. nya proyeknya nyambilna kitu berbau. Kades proyek dan masuk. Iya berani. Lihat podcast Farhan di Skakmat Panji Pragiwaksono manehanana menjelaskan politik teh rumit eta gitu. Serumit eta sekotor eta ditambah sistemna demokrasi. Nah, terus mun misalnya aya jelema nu mikir pas nah si podcast ini judulnya ongko ngabahas pendidikan tapi kemana-mana karena memang akar dari segalanya pendidikannya. Ngabahas tadi tentang politik, ngabahas tentang agama, ngabahas tentang nanda psikologi karena yang mendikotomikannya itu siapa sebenarnya? Ya orang-orang yang berkepentingan. Nah, ilmu mah pendidikan mah kuduna nu dibutuhkeun gitu. Ya. Eta sebenarnya mah. Ya, Cok. Clearance. Iya. Ya clearance kan ngadaguan clearance ieu ya demokrasi ya acan ya. Kala ya. Ayeuna kenapa Prabowo bisa menang hanya modal joget-joget doang? Marketing. Ya nah marketingnya buat gitu. Ya soalnya kan rakyatnya silih. Ya, maksudnya Ya anu parah nanti kieu. Bro, orang teh milih pemimpin atunya cik ningalina ulah ningali karena joget gitu sudah teh. Aduh, urang mun Indonesian Idol kan ningalina lain ningali karena jogetnya, karena nyanyi gitu da emang kontes nyanyi gitu maksudnya teh. Joget-jogetna kadang gitu. Ada setiknya ya Cuma kan korna tetap tetap korna lebih ke bukan itulah gitu, bukan yang joget-jogetna gitu. Jadi pendidikan itu penting gitu maksudnya nanti agar tidak dibodoh-bodohi dengan konten-konten yang apakah pendidikan teh sengaja diruksak ya pendidikan sengaja diruksak agar pas pesta demokrasi lebih gampang marketing bukan dirusak atau dipelihara. Dipelihara betul. Kerusakan yang dipelihara. Nah, betul. Sengaja karena kan banyak sekarang subliminal message-nya. Sebelum Kerusum enak kan. Yang siga joget-joget gitu kan subliminal message-nya menurut saya nu awamnya lucu, gemoy gitu oh iya keren. pilih. Oh iya, teu loba teuing mikir gitu kan. Ieu mah sigana baru dak desak Anies nih. Ieu mah Borak abah. Saya kan Prabowo banget kan. Ya kurang Prabowo mah. Ya jadi si hal-hal nu kitu teh nu dipelihara. Nah, sekarang kan kerusakan-kerusakan yang dipelihara salah satuna subliminal message itu lagi usum LGBT. LGBT kan sekarang udah mulai masuk. Banyak malah Masuk terang-terangan deh, berani terang-terangan. Berani dikasih panggung. Guru boti pilarian geura aya guru boti geuleuh saya mah hayang marapkeun ka singa. Murid barencong di tita mimpin senam gitu. Bukan berarti enggak boleh senam, enggak apa-apa senam. Tapi kan ada senam yang lebih keren, pembawaannya tidak seperti itu. Terus kayak tari itu, seni itu bukan erotis. Ya. Kita harus garis bawahi itu dulu kepada pegiat seni, bukan maksud mendiskriminasi atau menyudutkan ya, tapi pada tempatnya gitu. Sekarang kan banyak penyimpangan seperti itu. Nah, ketakutannya anak-anak yang mengkonsumsi konten itu sedari kecil dia itu tertanam. Ya betul. Tertanam sehingga dia mewajarkan dan nyanggeus lah saya mah para laki-laki siga awewe. Saya temang jadi menormalisasi itu ya gini. Menormalisasi. Endingnya eta pendidikan yang salah adalah menormalisasi kesalahan. Ya. Eta. Dan kenapa dinormalisasi itu teh gitu? Ya karena kepentingan tadinya, karena maksudnya ketika masyarakat bukannya bodoh gitu, maka akan tercipta pemimpin yang bodoh juga. Pantesan Anies teh menang ya. Milihnya. Milih Anies. Milih gol. Abi golput. Pokoknya ya Indonesia tidak gelap. Kalian yang gelap. Oh iya tipe pejabat ya omongan pejabat. Aya nu ngomong Indonesia gelap cenah. Sekarang Indonesia gelap. Tiba lah. Jajah. Tapi keren ya lamun dinu kacamata sains itunya. Gelap itu bukan sains. Ya gelap itu bukan karena hitam atau emang poek itu misalnya teh, tapi lebih ke keadaan yang tidak ada cahaya dan yang tidak tercahayai gitu. Berarti kita teh
tidak sedang mencari cahaya gitu. Dan cahaya itu apa gitu maksudnya. Siapa sih sumber cahaya teh gitu? Apakah lampu gitu? Lampu kan aya ku listrik maksudnya teh. Nah, berarti harus mencari sumber cahaya. Ayeuna listrik mau di ini nya, padaman bergilir. Ada mana eta? Ingat jadi omongan pangrekun apa teh? Konspirasi. Yoi. Down. Konspirasi itu. Kemarin di Bali kan? Di Bali. Kemarin di Bali, Di tapi Bali. nggak lama, cuman Cuma banyak si koin nu maot geuning kan ya, kalau butuh selalu oksigen kan. Nu minang mah Spanyol. Sekarang Spanyol lagi. Spanyol, Itali. Baratnya, barat. Spanyol, Itali, Perancis nu minang. Itu secara global kan ya. Berarti kan memang bukan hanya di Indonesia saja gitu. Keresahan tuh udah sampai ke grassroots ya. Anggaplah kita grassroots ya, ada orang-orang bodoh gitu kan. Udah merasa resah gitu. Tapi yang di atas Bilang Indonesia baik-baik saja. nah, itu berarti Anda. Kita cari sisi positif nak meureun ngomong gitu teh ameh rakyat teh tepani. Meureun. Tapi kan muncul orang mah Bisa positif. Bisa positif Abi. Terus kenal tadi terus. Tuh jadi. ya jadi mun kamari saya nonton film pengepungan di Bukit Duri, benar-benar film yang sangat keren dan membuat tidak nyaman dari awal sampai akhir. Joko Anwar the best. Cuman- Asli itu ketakutan saya bukan ketakutan secara pribadi ya, maksudnya ketakutan ketika hal itu terjadi dan bisa saja tidak lama lagi terjadi gitu. Nah, itu ngeri banget, bukan masalah konflik antara Chinese dan pribumi, mungkin bisa lebih banyak gitu, lebih luas. Kalau dulu kan pernah sekitar tahun 2001 2000 awal lah kan, waktu zaman Gus Dur, Poso kan, Ambon, Sampit kan, terus ditambah lagi kalau sekarang mah mungkin di daerah Papua ya. Nah nanti kan bisa aja itu teh menyebar di mana-mana dan menjadi lebih besar. Itu yang ditakutkan dari sistem pendidikan yang bobrok. Benar. Berarti tong disepelekeun pendidikan teh. Betul. Jangan dilebakeun gugus. Lebakeun dinas. Garawe henteu. Gugus mimip. Gugus mimip tatah. Gugus mimip tatah. Dede tahu enggak Dede? Bener. Jadi nu kudu dirombak teh mimiti dari grassroots-na dulu, pendidikanna dulu, keluargana dulu, baru ke terakhir estetikana heula. Estetikana gitu. Aya nama nu kaciri estetikana heula, bangunanna halus gitu, sakola teh gitu nya. Bangunanna halus. Kursi baragus, meja baragus ya. Meja baragus gitu. Tapi Pokoknya anu ngakuatkeun bangunan teh puguh anu teka tingali eta nya, dihandapkeun eta teh gitu. nu nyieuna deh. Nu dihandap eta teh anu nguatkeun bakal bangunan urang rek tinggi sabaraha tingkat. Justru anu kudu dibangun mah jeleumana heula. Mun jeleumana geus bangun, kayak bisa nyen sakola sorangan, sakola halus, bangkuna halus. Bangku butut ge mau dicoret-coret ke tip ek mun jeleumana halus mah. Paling ku cat. Jadi Kuplitur. Jadi ironi gitu nya, bangunan terus dibangun tapi pemikirannya masih tertidur. Ditutup dulu pakai velocity. Oh itu membangun sekali velocity. Velocity kan. Nya FYP. Tapi kamari orang terbebas sih dari puasa te velocity. Tapi pernah ya iya teh anak-anak istri ngajak istri pernah ngajak tapi ente sih. Masuk ente bari kieu. Teu bisa. Aduh. Begitulah. Jadi gimana jadi cukupnya Cukup lah. kita off cam weh. Oke, lanjutna lah ya seru bisa. Orang ngobrol ke Ridwan Kamil. Anu jeung truk puso. Truk puso obong badaga. Oh, lajim. Kuda. Ya udah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di Samset berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.